guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Heidi Rizka Malini. Oke, sebelum kita mulai video ini, aku minta like, komen, dan subscribe channel aku di Heidi Rizka Malini. Oke, yang pertama, dan aku akan memulainya dengan ucapan terima kasih. Oke, kalian harus mengucapkan terima kasih sebelum menjawab pertanyaan dari dosen penguji kalian. Misal nih, dosen penguji satu menanyakan kan, tanya langsung jawab kan, kayak gitu. Misalnya, gimana metode apa yang kamu gunakan di skripsimu? Terima kasih kepada ibu ini. Pada skripsi yang saya buat, di dalam skripsi yang saya buat kayak gitu ya, sesuaikan saja ya. Saya menggunakan metode ini karena ini kayak gitu kan. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih dahulu sebelum memulai jawaban. Itu salah satu kita menghargai dia dan berterima kasih telah memberikan pertanyaan kepada kita. Oke, yang kedua, kita agar nyambung ya, biar nyambung kayak gitu kan pertanyaan, biar nyambung jawaban kita tuh, kita boleh mengulang pertanyaan dari dosen. Misalnya kayak gini, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari dosen ini. Metode apa yang saya gunakan pada skripsi saya? Metode yang saya gunakan bla 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 gitu kan. Jadi kita harus tidak diwajibkan, tapi biar nyambung gitu, jadi kita harus mengulang biar ada kesinkronisasian. Oke, yang ketiga itu adalah hindari menjawab dengan kesan menentang atau membantah kan. Misalnya kayak gini, tapi kan Bu, tapi kan ini kan, kayak gitu kan. Jangan pernah kalian ngucapin kayak gitu. Kita ada tata caranya buat ngebantah, tapi dengan cara yang terhormat, tersopan, dan positif. Oke, jangan pernah kalian menunjukkan sisi membantah kalian kayak gitu ya. Yang keempat, menyambung dari yang ketiga tadi, jangan pernah menjawab dengan kesan membantah. Oke, di sini aku akan mengarahkan menjawab dengan kesan positif dan meskipun saat membantah kayak gini. Misalnya, pada awalnya saya pun menduga seperti itu setelah saya melihat penelitian sebelumnya dan saya menemukan perbedaan dari setiap hasil bla 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 bla. Jadi kalian meskipun membantah, tetapi kalian juga harus ada etika dan kalian harus berpikir positif. Oke, yang kelima, menjawab atau mengatakan tidak tahu dengan cerdas. Misalnya kayak gini, maaf, pada penelitian ini saya tidak menggunakan atau tidak membahas tentang aspek X. Maka dari itu saya tidak bisa menjelaskannya karena saya tidak memahami aspek X tersebut, kayak gitu kan. Padahal kita itu nggak tahu sama sekali apa sih aspek X, tapi kan kita harus kita harus pintar dalam merangkai sebuah kata. Jadi kita tuh nggak bodoh-bodoh banget ya. Memang kita nggak tahu aspek X itu apa sih sebenarnya. Misalkan ini aspek X itu apa sih ini, kita kan nggak tahu sama sekali, kita belum pernah mempelajarinya, kita belum pernah mengetahuinya. Jadi kita tuh mengutarakan ketidaktahuan kita dengan kalimat-kalimat yang bagus gitu, disusun dengan rapi. Jadi kan jangan kita sok tahu lah ya. Oke, yang keenam, terkadang kita yang tadi ya tidak tahu dan kita ngeles tuh pengen mengalihkan lagi gitu ya, pengen menjawab tapi dengan ngeles lah ya, kan kalian tahu kan ngeles itu kayak gini menurut aku. Ngeles yang kreatif saat kita tidak tahu nih, kita nggak tahu kan,
Nah, kita tuh jawab kayak gini. Maaf, saya tidak mengerti masalah aspek X. Tetapi, kayak gitu, ada tanda tetapi, kalau tambahin lah, gitu kan. Kita harus memulai dengan kata mohon maaf. Oke, jangan pernah lupa dengan kata-kata mohon maaf. Yang ketujuh, kita bakalan ada dosen penguji akan menanyakan pertanyaan yang komprehensif tetapi tidak berkaitan langsung dengan skripsi kita. Itu sebagai pertanyaan mendasar gitu, yang dasar-dasarnya, tapi tidak berkaitan langsung dengan skripsi kita. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menjawabnya, dan kita harus menyediakan jawaban sebelum kita ujian. Oke, kita harus menduga-duga, oh ini mungkin masuk deh di pertanyaan nanti, kayak gitu kan. Oke, yang ke-8 itu ada saat kita tahu jawabannya. Misal dosen kita menanyakan tentang metode itu dan kita sudah paham dan kita mengetahui pertanyaannya dan jawabannya, kita memahami pertanyaan, kita tahu jawabannya. Saat kita mengetahui jawaban itu, kita harus utamakan dan fokus pada jawaban itu, dan tinggal kita tambahin aja kayak pemanisnya kayak gitu kan, biar nggak monoton banget jawaban kita itu serius banget kayak gitu. Jadi kita saat kita mengetahui ya kita harus fokus pada itu, jangan kita memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan kayak gitu. Ini nih kadang yang ke-9 ini ya, kadang ada dosen penguji kita itu belum membaca skripsi kita, hasil dari penelitian kita itu. Tetapi saat mereka bertanya, kita harus menjawab dengan penjelasan yang mendasar sekali, dan kita harus menjelaskannya dengan poin-poin yang memang benar-benar penting kayak gitu kan. Kita harus menjawabnya dengan kalimat-kalimat yang dimengerti oleh mereka dan mudah dipahami. Jangan panjang lebar tetapi mereka tidak mengerti. Jadi kita harus pintar-pintar ngerangkai kata buat menjawab itu. Oke, dan yang terakhir, karena ada 10 dan ini yang terakhir, yang ke-10 itu ada seringkali dosen penguji kita, ada aja ya kadang dosen penguji kita itu nggak ahli di bidang skripsimu, misalnya mengenai analisis. Terkadang ada yang nggak paham, nggak ahli, atau mengenai program dia nggak paham, nggak ahli, dan seterusnya kayak gitu. Jadi kan ada tuh dosen penguji, kadang kita dapat dosen penguji yang nggak tahu, nggak ahli di bidangnya. Mereka akan bertanya bukan sesuka hati sih, mereka akan bertanya apa yang mereka baca aja kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menanggapi, menjawabinya, dan kita harus jangan sampai kita membantah dengan kata-kata yang kasar ya. Itu tadi ya, kita harus ada attitude juga. Jadi meski mereka nggak tahu, mereka kan juga penguji tuh, jadi kita harus menghormati mereka. Meski mereka nggak tahu, ya kita jawab dengan hal yang bisa membuat mereka menjadi tahu. Dan biasanya juga sih bakal nanyain di metode ya. Mereka akan fokus pada metode apa yang kalian gunakan, pasti itu, karena mereka sedikitnya pasti paham metode kayak gitu kan. Jadi kita jangan anggap mereka kan nggak bisa semua kayak gitu. Oke, itu tadi ke-10 tips dari aku cara menjawab pertanyaan. Jadi kalian harus menyiapkannya dari sebelum kalian sidang. Jadi kalian baca-baca lagi skripsi kalian dan kalian lingkari apa aja sih yang bakal masuk, dan kalian feeling kalian aja ya. Oh ini bakal ditanya nih, aku harus belajar di sini. Oh ini yang bakal ditanya nih, aku harus belajar di sini, kayak gitu kan. Jadi kalian harus bisa melatih diri kalian. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tonton video aku yang sebelum-sebelumnya, karena aku juga pernah membahas tentang skripsi.
dan tips cari cepet kayak gitu. Jadi terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, di share juga ke teman-teman kalian biar mereka tahu. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.